Mangkana yu'minu billah wa bil yaumil akhir fal yukrim jarahu. Jadi makanya disebut alif lam mim dalikal kitabu la raib. Alif lam mim dalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Jadi kalau konsepsi Kristen, konsepsi Islam dan Yahudi itu berpegang kepada ajaran-ajaran langit. Begitu itu dilaksanakan dengan konsekuen, dengan sebenar-benarnya, maka dia akan melahirkan kelompok yang namanya mutakin. Dan di sini akan ada janji kerajaan langit, kehidupan di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kenapa kemudian ribut bahwa sampean senengane naik mobil Mercy yang tua, silahkan. Saya naik Alphard. Enggak apa-apa. Ini yang akan dikacaukan semuanya kehidupan kita. Mari saya mohon bapak-bapak berdiri. Indonesia ini sedang dalam keadaan kacau. Kita potong sebentar untuk kita nyanyi damai untuk Indonesia. Oke? Monggo saya minta berdiri. Konsepsi ini saya nyanyikan di mana-mana karena diilhami oleh Nabiullah Zakaria. Ketika dia masuk ke mihrabnya Sayyidatina Maryam atau perempuan salah satu empunya surga, namanya Sayyidatina Maryam atau ibunya Yesus atau ibunya Isa atau Isu. Yesus, Isa, Isu sama. Lalu kemudian melihat tanam buah-buahan yang berbentuk tidak pernah ada pada musimnya. Lalu dia bertanya, ulama dakhala alaiha Zakaria mihrab wajada indaha rizqan qala ya Maryamu ana laki hadza qalat huwa min indillah, ini dari bapakku, kata Maryam. Nah, kalau yang tidak musim aja bisa dimusimkan ada. Maka Nabiullah Zakaria kemudian kepingin punya anak, maka dikabulkanlah punya anak namanya Yahya. Kalau saat ini sampean kepingin Indonesia damai, dengan keyakinan bahwa doamu, hatimu menyapa Allah akan dikabulkan, Indonesia akan damai dan menjadi besar. Setuju? Nanti refnya sampean damai, 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 Indonesia penuh damai. Gitu nggih? Saya tak bahasa Inggrisnya dulu, terus bahasa Arab, terus bahasa Indonesia, sampai cukup damai, gitu nggih? Tapi tangannya nanti diangkat begini dan los. Saya yakin Tuhan hadir di sini, bahkan kita di dalam genggaman Allah itu sendiri. Maka kulit Allahu awidur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Panggillah aku ini Allah Tuhanmu atau Ar-Rahman yang Maha Kasih atau nama-nama apapun yang engkau sukai, Sang Yang Widiwasa atau apapun. Pray on the beat of Jerusalem. Pray on the beat of Jerusalem. Tolong nadanya barangkali agak kurang. Pray on the peace of Jerusalem. Pray on the peace of Jerusalem. Oh, pray for the peace of Jerusalem. Jerusalem, the city of God. Rabbi la tadarni fardan, Rabbi la tadarni fardan, Rabbi la tadarni fardan,
wa anta khairul warisin. Doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, Indonesia penuh damai. Pokok angkat tangan, damai, damai. Indonesia penuh damai. Sekali lagi, Blora penuh damai. Damai, 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 oh, damai, damai. Sekali lagi, Blora penuh damai. Damai. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam wa khairina rabbana bisalam wa adkhilna jannata birahmatika darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Bareng-bareng. Doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, Indonesia penuh damai, damai, damai. Ikhlaskan hatimu, tuluskan hatimu. Kita mohon kepada Allah damai untuk kita semuanya. Damai, damai. Indonesia penuh damai. Indonesia penuh damai. Indonesia penuh damai. Silakan duduk kembali. Sudah 3 hal yang mengancam Indonesia. Yang pertama adalah faham baru masuk, yang kedua adalah kemiskinan, yang ketiga adalah narkoba. Yang keempat adalah pendongkelan dasar negara. Ini luar biasa. Dan yang kelima, panjenengan faham, kita akan dihancur leburkan dengan perang antar suku, antar golongan, antar agama. Momentumnya adalah pilihan pilpres ini. Baik yang menjadi Prabowo atau yang jadi Jokowi akan dijadikan momentum untuk peperangan. Maka berada di tangan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, berada di tangan umat manusia yang mengaku mencintai bangsa dan negara. Inilah nasib negara itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Barangkali kalau ada pertanyaan, saya siap menjawab. Kalau tidak, saya cukupkan sekian.
ceramah saya. Tetapi satu hal yang saya inginkan adalah bapak-bapak dan ibu-ibu, jenengan adalah genetika bangsa besar. Jenengan adalah genetika bangsa yang akan memimpin dunia. Indonesia ini akan hancur. Panjenengan ingat, Indonesia ini akan hancur kalau bukan karena panjenengan orang Blora. Untuk ukuran dunia, logikanya Indonesia ini sudah porak-poranda. Rakyat tidak percaya kepada presiden, rakyat tidak percaya kepada menteri, rakyat tidak percaya kepada gubernur, rakyat tidak percaya kepada kepala daerahnya sendiri, kepada DPR-nya, kepada hakimnya. Kalau di negara lain, Indonesia ini sudah hancur. Tetapi kenapa masih ada? Karena Anda adalah genetika keturunan Sayyidina Adam sendiri. Anda adalah keturunan Sayyidina Musa sendiri. Anda adalah keturunan Sayyidina Ibrahim dari ibu yang ketiga yang namanya Keturo, yang kemudian menjadi salah satu anaknya menjadi kota di Medan namanya. Medan adalah anak Sayyidina Ibrahim. Jadi kita adalah anak-anak Nabi besar. Tetapi kalau kita masih hanya berpegang dengan cara yang tidak konsisten, dengan dasar negaranya saja tidak konsisten, dengan agamanya aja salah tafsir, maka kita bukan menjalani agama, tetapi selama ini kita hanya akan keracunan agama. Agama menjadi racun dan menjadi alat untuk membunuh teman-teman kita sesama pemeluk agama. Agama hanya akan meracuni dan menggelapkan hati kita karena agama sudah berubah jadi berhala, bukan Tuhan yang menjadi sesembahan kita. Al-afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih sekali kepada para pendeta dan para panitua dari Gereja Betani, saya diberi kesempatan untuk berbicara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Acara dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan Forkagama dari Bapak Dr. Kyai Haji Nuril Arifin MBA kepada Bupati Blora. Kami mohon kepada Bupati Blora untuk menempatkan diri. Kepada Pak Bupati, mudah-mudahan ini menjadi teladan bagi bupati-bupati yang lain untuk melakukan pengajian dzikir kebangsaan, mengingat bangsanya. Selanjutnya penyerahan plakat dari Bupati Blora kepada Bapak Dr. Kyai Haji Nuril Arifin MBA. Bapak Ibu sekalian juga sama. Ini plakat Pemkab Kabupaten Blora saya berikan kepada Gus Dur, juga rasa hormat, respek yang memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Hidup Blora. Hidup Majalah. Penyerahan selesai, untuk selanjutnya kami persilakan kembali ke tempat.